Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid As-Sunnah Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi Dusun Jombangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah semata tatimmus shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kajian Kitab Tauhid Al-Juz'u Tsani, juz yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjudul Fadlu Tauhidi, keutamaan dari tauhid, wal imani wal amali salih, dan keutamaan beriman dan beramal saleh. Yang pertama kemarin kita murojaah ya. At-tauhidu sababu khalqil jinni wal insi. Tauhid merupakan sebab diciptakannya bangsa jin dan bangsa manusia. Artinya hikmah diciptakannya jin dan manusia tidak ada lain kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dasarnya sudah kita pelajari surat Adz-Dzariyat, surat nomor 51, ayatnya nomor 56. Dan boleh dilanjut sampai ayat yang ke-58. Kemudian yang kedua, Ats-Tsani, at-tauhidu risalati jami'ir rusuli wal anbiya'i. Ini murojaah ya. Pelajaran-pelajaran hari pertama kedua. Tauhid merupakan risalah seluruh para rasul, para utusan dan para nabinya Allah alaihi wassalatu wassalam. Sehingga tidak ada satupun rasul dan nabi Allah kecuali misi dakwahnya sama. Menyuruh, mengajak manusia beribadah menyembah Allah semata, dan ini yang kedua penting ini, memperingatkan manusia dari kesyirikan. Jadi tidak ada satupun nabi yang tidak berdakwah seperti ini. Semua mengajak dan misi dakwahnya sama. U'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah semata dan jauhi segala sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dasarnya surat An-Nahl, surat nomor 16 ayat 36. Kemudian yang ketiga sudah kita bahas pada pertemuan Ramadan yang ketiga. Tidak terasa kita pada hari ini di Ramadan yang kelima, tanggal 5 Ramadan, betul ya para jamaah?
Taib. Di Ramadan ketika kita sudah bahas at-tauhidu sababun wa syartun liqabulil amali salih. Tauhid merupakan sebab dan syarat untuk diterimanya amal soleh. Jadi kalau amal soleh kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syarat dan sebabnya adalah haruslah salah satunya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua apa kemarin para jamaah? Al-ittiba atau al-mutaba'ah. Amal kita sesuai dan mengikuti petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dasarnya adalah akhir dari surah Al-Kahfi, surat nomor 18, ayatnya 110. Sudah kita bahas. Kemudian kemarin dalam pertemuan Ramadan yang keempat, Rabi, di antara keutamaan tauhid adalah tauhidu sababu husulil amni wal hidayah. Tauhid merupakan sebab didapatkannya rasa aman dan juga didapatkannya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 82. Sekarang pembahasan yang baru, silakan dibuka kitabnya halaman 8, poin yang kelima. Al-muallif berkata, qala al-muallif al-khamisu, yang kelima, at-tauhidu sababu khusulil maghfirati min jami'id dhunub. Pembahasan yang kelima, di antara keutamaan tauhid adalah at-tauhidu. Tauhid merupakan sababu, sebab khusulil maghfirati, sebab didapatkannya, diperolehnya ampunan min jami'id dhunubi, dari seluruh dosa-dosa. Jadi apabila kita ingin diampuni dosa-dosa kita dan diyakini atau tidak, diakui atau tidak, manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Al-insanu makhlul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya berbuat salah dan lupa. Maka dari itu, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang banyak, setiap saat kita berbuat dosa, maka jalannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebagaimana kebiasaan saya menyebut nama sahabat, jika saya ingat maka kita akan sebutkan terjemahnya secara mukhtasarah, secara ringkas. Anas ini, ya, biografinya beliau adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan pada tahun 10 sebelum Hijriah. Jadi 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas baru dilahirkan ke dunia ini. Dan beliau termasuk sahabat yang meninggal di akhir-akhir masa sahabat. Artinya beliau ini seorang sahabat di antara sahabat-sahabat yang dikaruniai umur panjang. Usianya panjang para jemaah. Meninggal di tahun 93 Hijriah. Sehingga ketika wafat, ini pendapat yang masyhur, Anas wafat di usia 103 tahun. Namun pendapat yang lainnya ada yang mengatakan Anas wafat di usia 125 tahun. Jadi panjang sekali usianya. Dan Anas ini adalah seorang sahabat yang beruntung para jemaah. Karena didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa yang masyhur, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ketika dia diantarkan oleh Ummu Sulaim menghadap kepada Nabi SAW, dan Ummu Sulaim, ibunda Anas, ingin radhiyallahu anha putranya ini menjadi khadimnya Rasulullah SAW. Apa khadim? Istilah apa khadim maknanya? Ya, pembantu atau pelayannya Rasulullah SAW. Supaya bisa menjadi khadim, pelayannya Rasulullah SAW, membantu di rumah tangga Nabi SAW. Karena ibunda Anas ini masih tergolong menurut beberapa ulama ahli nasab bibinya Rasulullah SAW. Jadi Anas ini masih sepupu dengan Rasulullah SAW. Namun usianya terpaut jauh. Ketika Rasulullah sudah berusia
53 tahun, Anas baru berusia 10 tahun. Usianya terpaut jauh dengan Rasulullah SAW. Dibawalah Anas ini oleh ibundanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha dan menghadap Nabi. Kemudian ibundanya mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan Anas untuk melayani dirimu." Maka beliau membelai-belai bagian belakang kepalanya Anas hingga tengkuknya, sambil mengucapkan sebuah doa yang masyhur para jemaah. Ketika itu, doanya adalah Allahumma akthir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Allahumma ya Allah, akthir ma lahu, perbanyaklah hartanya Anas. Wa waladahu, dan perbanyaklah putra atau anaknya Anas. Wa barik lahu fima a'taitah, dan berilah keberkahan kepadanya atas apa saja pemberian karunia yang kau berikan kepadanya. Berkat doa ini, para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama al-mu'arrikhun, ahli sejarah, menetapkan bahwa Anas itu termasuk saudagar kaya di Madinah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi betul-betul Allah mengijabahi doanya siapa? Rasulullah SAW. Dan doa ini silakan diamalkan. Doa yang betul-betul, Masya Allah, jika diamalkan betul-betul Allah wujudkan untuk kita diberi anak-anak yang berkecukupan, kemudian juga diberi keturunan yang banyak dan diberkahi harta dan anak-anaknya. Banyak orang hidupnya berkecukupan, rumah ada, kendaraan ada, tapi anak-anaknya tidak diberkahi. Sulit belajar agama, diajak untuk beribadah tidak mau, diajak untuk belajar ilmu agama menolak. Maka para jemaah berdoalah dengan doa ini. Tapi jangan dengan lafaz ini, sigotnya dirubah, bentuknya dirubah. Karena ini doa Rasul kepada Anas seorang diri, maka Allahumma akthir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitah. Kalau lafaz untuk kita, maka berdoalah dengan Allahumma akthir mali, ya Allah, perbanyaklah hartaku, wa waladi, dan anakku, wa barik li fima a'taitani, dan berilah keberkahan kepadaku atas apa saja rezeki yang kau telah karuniakan kepadaku. Kalau bentuk jamak, kita mau mendoakan diri kita, anak-anak kita, kaum muslimin, saudara-saudara kita, maka berdoalah dengan Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana. Antum amalkan, insyaallah rezeki kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, akthir amwalana, perbanyaklah harta benda kami, wa auladana, dan anak-anak kami, wa barik lana fima a'taitana, dan berilah karunia keberkahan kepada kami atas apapun pemberian yang kau berikan kepada kami. Ini Anas bin Malik. Dan beliau menjadi orang kaya di Madinah sepeninggal Rasulullah SAW. Dan betul-betul juga doa yang keduanya, Anas ini diberi karunia putra yang banyak, rezeki berupa anak-anak yang banyak. Di hari tuanya, Anas bercerita bahwa anak-anaknya yang sudah wafat mendahului dirinya sudah ada 100 orang anak. Wafat mendahului dirinya. Karena umurnya panjang. Seorang kalau diberi umur panjang, kadang-kadang anaknya wafat mendahului dirinya. Jadi anaknya yang sudah wafat sekitar 100 orang, berarti anaknya lebih dari 100. Betul-betul diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doanya Rasulullah SAW. Dan mohon tidak berpikir berapa ibunya ya. Yang penting anaknya lebih dari 100 orang. Banyak putranya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik. Kalau beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Anas ini kalau kita melajari riwayat-riwayat hadis, maka beliau tergolong minal muktsirina bi riwayatil hadis. Tergolong sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal? Saya sering sebutkan ini Masjid Al-Itqan. Kalau yang mencatat hafal. Berapa hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Berapa hadisnya para jemaah? Urutan keberapa beliau dalam perawi hadis yang terbanyak? Urutan pertama siapa? Abu Hurairah. Kapan-kapan dimurojaah lagi. Kemudian urutan kedua siapa? Abdullah bin Umar. Urutan ketiga siapa? Aisyah. Urutan keempat Anas bin Malik 2286 hadis. Bukan, Anas urutan ketiga. Aisyah baru urutan keempat 2210.
Naam. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, apabila ada sebuah hadis para jamaah, di dalamnya ada firman Allah, disebut hadis apa ini? Haditsun qudsiyun, hadis qudsi. Disebut apa ini? Akhuna Yusuf, hadis apa ini? Hadis yang di dalamnya ada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini modelnya Syekh Utsaimin, yang ngantuk ditanya. Hadis apa Habib? Hadis qudsi. Jadi kalau ada hadis di dalamnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, disebut hadis qudsi. Hadis yang qudsi. Qudsi apa? Terdapat di situ apa para jemaah? Kesucian. Karena ada firman Allah. Namun tidak semua hadis qudsi bisa diamalkan. Artinya, jika riwayatnya tidak hasan dan tidak sahih, tidak bisa dijadikan sandaran untuk beramal. Harus yang riwayatnya hasan dan sahih, tetap diperiksa. Adapun Al-Quran tidak diperiksa. Karena Al-Quran semua ayatnya diriwayatkan secara mutawatir. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Berbeda dengan hadis. Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam. Innaka sesungguhnya engkau, sesungguhnya kamu, ma da'autani, tidaklah kamu berdoa kepadaku, wa rajautani, dan kamu berharap kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan ampuni untukmu, ala ma kana fika, atas apa saja dosa yang ada pada dirimu, wala ubali, dan aku tidak memperdulikannya. Jadi Allah di sini mengatakan dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, ya bena Adam, innaka sesungguhnya kamu, ma da'autani. Dan di sini metode saya mengajar para jamaah bukan hanya memahamkan, tapi saya baca kata per kata dan saya terjemahkan kata per kata. Saya tidak suka ngajar itu satu kalimat lalu saya terjemah. Enggak pintar-pintar nanti muridnya. Yang pintar ustadznya aja, enggak boleh. Ngajar itu tidak boleh ustadznya yang pintar. Harus semua muridnya bisa nantinya. Begitu para jemaah ya. Dan antum enggak usah khawatir kalau antum ketinggalan, misalnya antum sedang menerjemah ketinggalan, enggak usah khawatir. Saya biasanya ulang lagi dari depan. Seperti sekarang ini saya ulang dari depan. Ya bena Adam, apa artinya? Wahai anak Adam. Yang dimaksud di sini wahai manusia. Innaka sesungguhnya kamu, ma da'autani, tidaklah kamu berdoa kepadaku, wa rajautani, dan berharap kepadaku, ghafartu laka, niscaya aku akan ampuni untukmu, ala ma kana fika, atas apa saja dosa yang ada pada dirimu, wala ubali, dan aku tidak mempedulikannya. Allah tidak peduli apa dosa kita banyak atau sedikit, asal kita mau banyak berdoa dan berharap diampuni. Sekarang saya mau tanya, apa hubungannya doa dan harapan dengan ampunan Allah? Siapa yang bisa mengetahui? Ada jawabannya? Apa hubungannya antara doa dan pengharapan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Doa termasuk apa para jemaah? Ibadah. Berharap kepada Allah termasuk apa? Ibadah. Jangan berdoa kepada selain Allah karena itu syirik. Demikian juga jangan berharap kepada selain Allah. Berdoalah dan berharaplah kepada Allah karena itu hakikat ibadah. Kalau seorang beribadah kepada Allah, maka Allah ridho. Jika Allah ridho, Allah mengampuni dosa-dosa yang mau, orang-orang yang mau menyembahnya, hamba-hamba yang mau menyembahnya. Ini hubungannya. Sekedar seorang memperbanyak doa dan pengharapan, dosa-dosanya diampuni. Maka dari itu tidak boleh kita mencela seorang muslim yang banyak berdoa. Wong iki lek ndonga sawi misalnya. Tidak boleh pada jamaah. Iya kayak hutangnya paling. Ndongone sawi gak mari-mari. Wong wis bar ndonga dhek burung bar misalnya. Tidak boleh. Orang ini loh diampuni dosa-dosanya disebabkan dia banyak berdoa dan berharap kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau salat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kemudian tarawih di sana waktu witir ada kunut witir. Kunut witir itu bisa berrokaat-rokaat itu lamanya itu. Terkadang setengah jam itu baca kunut. Padahal sholat tarawih itu paling lama 12 menit paling lama 2 rakaat. Kunut witir bisa setengah jam para jemaah. Panjang sekali para ulama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Rasul bersabda, "Ya bna Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dzunubuka, lau seandainya balagot telah sampai dzunubuka dosa-dosamu, ananas samai, telah sampai pada ketinggian dari langit, apa yang tampak dari langit, tsumma astaghfartani, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni untuk dirimu, wala ubali, dan aku tidak mempedulikannya. Walaupun dosanya anak Adam itu sebanyak langit, sampai dosanya itu setinggi langit, namun dia mau meminta ampunan kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah tidak mempedulikannya para jemaah. Kemudian yang ketiga, ya bna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani, seandainya engkau mendatangi diriku. Apa maksudnya ini? Meninggal dunia. Seandainya kamu meninggal dunia, mendatangi diriku, biqurabil ardi khotoya, dengan membawa sepenuh bumi khotoya, kesalahan-kesalahan. Jadi meninggal dosanya sepenuh bumi, saking banyaknya dosanya. Thumma, kemudian lagi tani, ketika kamu berjumpa denganku, ketika kamu meninggal itu, la tusyriku bi syai'an, kamu tidak menyekutukan diriku dengan sesuatu sembahan apapun juga, maka ini fadilahnya, fadilah tauhid. La ataituka, sungguh, la di sini artinya sungguh, lam taukid ini, la ataituka, sungguh aku akan datangi dirimu, biqurabiha maghfirah, biqurabiha, dengan sepenuh bumi pula, maghfiratan, ampunan. Masya Allah ini para jemaah. Ini adalah fadilah dari tauhid. Mana inti fadilah tauhid di dalam hadis ini? Mana intinya para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Intinya adalah di kalimat yang terakhir, tapi yang pertama tadi juga termasuk, hanya yang paling esensi di kalimat yang terakhir. Seandainya kamu mendatangi diriku membawa dosa sepenuh bumi, kesalahan-kesalahan yang sebanyak bumi, sepenuh bumi ini. Coba, ada yang pernah menghitung para jamaah? Seandainya ada pasir sepenuh bumi ini, berapa timbangannya? Ada yang tahu kira-kira? Kalau pasir ini atau kerikil sepenuh bumi ini berapa para jamaah? Kalau seandainya dosanya anak Adam sepenuh bumi, namun ketika dia meninggal, dia tidak menyekutukan Allah. Yang penting ini para jamaah, menjaga tauhid kita, ini yang penting. Tidak berbuat kesyirikan. Maka kaum muslimin, saya ajak untuk belajar tauhid. Ini fadilahnya tauhid besar sekali. Jauhi kesyirikan, jangan melakukan kesyirikan. Jangan lagi kita kalau mau mantu, menikahkan anak kita, tanya hari baik ke orang tua. Ke siapa? Orang tua. Mbah dukun. Para tidak normal. Para tidak normal. Kok paranormal? Yang normal itu ahlu tauhid. Adapun mereka yang berbuat kesyirikan, melakukan sihir, itu para tidak normal. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Demikian juga kita. Hadisnya akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, hadis nomor 3540. Wa lafdhu lahu, dan lafaz ini lafaznya Imam Tirmidzi. Jadi yang saya nukil ini lafaznya siapa? Imam Tirmidzi. Wa Ahmadu, dan diriwayatkan Imam Ahmad, hadis nomor 13493. Mukhtasaran, namun Imam Ahmad meriwayatkan secara ringkas. Beliau meringkas bimaknahu, dengan hadis yang semakna. Wa qala al-Albani, dan berkata al-Imam Muhammad Nasiruddin al-Albani fi Sahih at-Targhib, dalam kitab Sahih at-Targhib, di hadis nomor 3382, hadis ini adalah hadis yang hasan li ghairihi. Jadi hadisnya bagus sanadnya, sebab ada sanad-sanad yang mendukungnya. Sekarang kita lihat penjelasan para ulama tentang hadis tersebut. Qala Syekh Alawi Ibnu Abdul Qadir As-Saqqaf hafizahullahu taala. Qala Syekh, berkata Syekh Asy-Syekh Alawi Ibnu Abdul Qadir As-Saqqaf hafizahullahu taala. Syekh Alawi berkata, Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha perkasa dan maha agung,
huwa arhamur rahimin. Dia adalah zat yang maha menyayangi dan lebih sayang dibandingkan orang-orang yang memiliki kasih sayang. Yaghfirud dzunuba, Allah maha mengampuni dosa-dosa. Lil asi, bagi yang bermaksiat. Wal mudhnibi, bagi yang terlanjur berbuat dosa. Min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Mahma balagat, sekalipun dosa itu telah mencapai puncak dalam banyaknya. Walakin, akan tetapi, lakin bisyarti, dengan syarat, an yakuna hadal abdu, hamba ini syaratnya muwahhidan, hamba yang mentauhidkan Allah, muwahhidan li rabbihi, mentauhidkan Allah Rabbnya, la yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu sembahan apapun juga. Jadi syaratnya kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat para jemaah bagi kita sekalian dari apa yang disampaikan Syekh berdasarkan hadis Rasulullah SAW tadi. Jangan lisan kita mudah mencela sesama ahlu tauhid. Jadi ahlu tauhid itu ada kesalahannya enggak? Berbuat dosa enggak? Ini hadisnya. Ahlu tauhid itu berbuat dosa juga, punya kesalahan. Apalagi ditunjang dengan hadis Rasulullah yang lainnya. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu adalah manusia yang banyak berbuat dosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, namun sebaik-baik orang-orang mereka-mereka yang banyak berbuat dosa adalah mereka-mereka yang mau taubat. Kita ini manusia banyak dosa para jemaah. Ahlu tauhid itu punya dosa. Ada yang dosanya banyak, ada yang dosanya sedikit, ada yang dosanya menumpuk. Namun fadilah tauhid mengalahkan segalanya. Dijamin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sepenuh bumi. Dan ahlu tauhid walaupun dijamin diampuni dosa-dosa yang mereka berupaya untuk menjauhi dosa. Ini loh, ciri orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah. Walaupun mereka dijamin ampunan dosa, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lihat dalam kehidupan mereka, mereka berupaya untuk menjauhi dosa-dosa semampu mereka. Maka dari itu kalau kita masih menggampangkan dosa, berarti tauhid kita masih lemah. Tapi kalau kita berupaya untuk menjauhi dosa-dosa yang kecil maupun yang besar, berarti tauhid kita sudah menjadi baik. Dan disitulah Allah menjamin ampunannya, memberikan jaminan akan memberikan ampunannya kelak pada hari kiamat. Beliau mengatakan, fakullu dhanbin, maka setiap dosa itu tahta masyiatillahi ta'ala, semuanya di bawah kehendak Allah Ta'ala. Fayaghfiru, maka Allah mengampuni liman yasha'u, bagi siapa saja yang dikehendakinya. Illa syirka, kecuali kesyirikan. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah yang maha tinggi, la yaghfiruhu, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Idza matal insanu alaihi, apabila orangnya yang berbuat syirik itu meninggal di atas kesyirikannya. Tapi kalau sebelum meninggal dia mohon ampun bagaimana? Dukun misalnya, tukang sihir, paranormal, para tidak normal. Apalagi sekarang ini namanya yang keren itu. Ada nama kerennya, nama bekannya. Mereka enggak disebut dukun lagi atau para tidak normal. Apa? Tokoh supranatural, spiritual dan seterusnya. Kalau mereka bertobat sebelum kematiannya, diampuni seluruh dosa-dosanya. Namun kalau mereka meninggal di atas perbuatan itu, itulah yang Allah tidak berkenan untuk mengampuni dosa-dosanya. Walakiyahu bihi, dan dia berjumpa Allah dengan kesyirikan tersebut. Wa fi hadzal hadithi, di dalam hadis yang mulia ini, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman fil haditsil qudsi, dalam hadis qudsi. Ya, di sini Syekh menjelaskan kalau ini hadis apa? Qudsi. Ya bena Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, innaka, sungguhnya dirimu, sungguhnya engkau, ma da'autani, tidaklah kamu berdoa kepadaku, warajautani, dan berharap kepadaku. Ai ma dumta tad'uni, ini maknanya, selama kamu mau berdoa kepadaku, wa tarju rahmati, dan selama kamu berharap rahmatku, kasih sayangku, walam taqnut, dan kamu tidak berputus asa,
maka ghafartu laka, aku ampuni untukmu. Ini fadilahnya tauhid. Maksudnya apa? Mahautu dzanbaka, aku hapuskan dosamu. Ayyuhal abdud da'i, wahai seorang hamba yang mau berdoa, ar-raji li rabbih, yang mau berharap kepada Rabbnya, ala ma kana fika, atas apa saja yang ada pada dirimu, minad dzunub, dari dosa-dosa, wal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan, wala ubali, dan aku tidak mempedulikannya. Jadi Allah tidak peduli sebesar apapun dosa dan maksiatnya, asal mau terus berdoa dan berharap. Makanya manfaatkan ya, apalagi Ramadan begini kawan, manfaatkan hari-hari ini untuk berdoa. Mulai dari subuh ini sampai maghrib itu waktu yang mustajab. Antum di toko antum di kantor antum sambil naik motor pulang pergi ke sini, apa saja sudah. Bahkan sambil bersih-bersih rumah, bisa nggak kita sambil berdoa pada Allah? Bisa. Kita lakukan. Doa itu memang afdalnya menghadap kiblat, afdalnya mengangkat kedua tangan. Tapi boleh kita berdoa tanpa mengangkat kedua tangan. Bukankah ketika sujud kita disuruh memperbanyak doa? Apakah kita mengangkat tangan? Tidak. Ya para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Ketika naik kendaraan kita disuruh memperbanyak doa. Safar. Apakah safar mesti ke arah kiblat? Tidak. Ya enggak? Jadi berdoa itu kapan saja, berbanyak. Ikhwan-ikhwan yang belum punya jodoh, berbanyak doa ikhwan. Minta jodoh kepada Allah. Ya Allah, berilah jodoh. Insya Allah antum bisa membalap kami, insya Allah langsung 4 ya. Bisa jadi para jamaah. Ya. Yang lama tidak kunjung datang jodohnya, yang belum punya putra, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum dapat mantu, minta kepada Allah, insya Allah segera datang mantunya, masya Allah. Ya, baik. Artinya apa? Allah tidak peduli. Wala ahtammu bihadid dunubi wal ma'asi. Aku tidak akan memperhatikan dosa-dosa dan kemaksiatan ini. Wa in kanat minal kabairi, sekalipun hal itu termasuk dosa-dosa besar. Wa fi adami mubalaghatihi, dan di dalam tidak pedulinya dia Allah, makna qaulihi, disinilah makna firman Allah, la yus'alu amma yaf'al, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Jadi ketika Allah mengampuni dosanya orang yang sebanyak bumi, tidak boleh dikatakan enak ya orang itu, tidak boleh. Karena Allah tidak boleh ditanya dari apa yang dia perbuat. Makanya kenapa orang di dalam kehidupan dunia ini hasad dengan saudaranya tidak boleh? Karena dia sebenarnya mempertanyakan Allah. Kenapa ya Allah saya tidak diberi, dia fulan diberi. Kenapa saya sulit cari duit, dia fulan sehari bisa dapat jutaan. Tidak boleh kita begitu. Kenapa? Sama mempertanyakan Allah kita ini, sedang mempertanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ya Allah si fulan anaknya 12, saya kok sudah nikah sekian tahun gak punya anak? Jangan mempertanyakan Allah. Yang ditanya itu kita. Wahum yus'alun, begitu. Mereka yang akan ditanya. Tapi Allah la yus'al amma yaf'al. Allah tidak bisa ditanya, Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia perbuat. Tidak boleh Allah ditanya. Allah maha berbuat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mengampuni dosanya hambanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya hadis ini, sebelum saya lupa ya, hadis ini adalah hadis yang agung yang membantah kelompok Al-Khawarij. Kalau antum mempercayai hadis ini, antum mempelajari dan faham hadis ini, insya Allah kita semuanya tidak akan terpapar pemahaman Khawarij. Tidak akan terpapar. Dan hadis ini biasanya disembunyikan oleh mereka. Nanti mereka mengatakan begini, hadisnya dhaif. Memang iya, yang diajukan sanad yang dhaif. Nah itu ciri kelompok sesat biasanya begitu. Yang diajukan adalah sanad yang apa? Dhaif. Hak, datangkan kepada kami semua riwayat hadisnya. Nah, baru nanti dia kelepek-kelepek. Saya biasa debat dengan orang Khawarij begitu. Hak, datangkan kepada kami al-adillata fi hadhil mas'alah. Dalil-dalil dalam masalah ini. Baru mereka nanti kelepek-kelepek. Paham tidak para jemaah? Hadis ini antum hafalkan. Hadis ini adalah hadis yang agung, membantah pemahaman Khawarij. Karena Khawarij itu mengatakan setiap orang yang berbuat dosa besar langsung kafir. Loh ini diampuni kok. Dosanya sepenuh bumi. Bukan hanya kafir, ini super kafir ini. Kalau menurut Khawarij loh ya. Menurut Khawarij itu super apa? Kafir. Makanya Khawarij itu kopar kafir. Ini dikafirkan, itu dikafirkan, presiden dikafirkan, menteri dikafirkan, anggota DPR dikafirkan. Habis sudah, yang tidak kafir kelompoknya dia. Akhirnya dia ngebom ke sana kemari. Dengan dalih jihad. Iya para jemaah. Yang dirahmati Allah SWT sangat jauh. Ahlus sunnah tidak demikian. Sudah paham ini para jemaah? Hadis ini adalah hadis yang agung. Kalau kita paham, kita akan dihindarkan oleh Allah dari segala pemikiran-pemikiran Khawarij yang menyimpang. Karena di sini membantah mereka. Ya, membantah dengan tegas para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Surat Al-Anbiya, surat nomor 21 ayat yang ke-23. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balagot seandainya telah sampai, wasolat. Wasolat itu sampai. Dunubuka dosa-dosamu, aladir takabtaha yang kamu telah kerjakan dosa itu. Wa fa'altaha dan kamu lakukan dosa itu. Ananas sama telah sampai ananas sama as-sahab, sampai ke awan-awan yang ada di langit. Jadi sampai ketinggian langit. Dosanya sampai menyentuh awan, saking banyaknya para jamaah. Jadi bumi ini tidak cukup untuk menampung dosanya, sampai menyentuh apa? As-sahab, awan yang ada di langit. Bimakna, dengan makna sofaihis sama, sampai menyentuh tingkatan-tingkatan yang ada di langit. Wa ma'tarada min aqtariha, dan apa saja yang tampak dari ujung-ujungnya langit. Wala'allahul muradu minal hadits, dan barangkali yang dimaksudkan dalam hadis itu itruwiya a'nanas sama, yang diriwayatkan adalah makna a'nanas sama, ay wasalatid dzunubu ila sama, dosa-dosa itu telah sampai ke langit, allati taraha, langit yang kamu bisa lihat. Inilah langit yang bisa kita lihat itu belum sampai langit pertama para jemaah. Karena langit pertama itu berapa jaraknya? Sebagaimana dalam hadis 500 tahun perjalanan langit pertama. Dari bumi ini sampai langit pertama 500 tahun perjalanan. Langit yang tampak ini baru ujung-ujung yang bawahnya para jemaah, yang ada awannya. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah dosamu sudah sampai langit, istaghfartani, kamu memohon ampun kepadaku. Ay talabtal maghfirata minni, yaitu maknanya adalah kamu meminta ampunan dariku. Ghafartu laka, aku ampuni untukmu, hadhihi dzunuba, dosa-dosa ini, wal ma'asi, dan kemaksiatan ini, wala ubali, dan aku tidak memperdulikannya. Bihadhi dzunubi wal ma'asi, aku tidak peduli lagi dengan dosa-dosa dan kemaksiatan ini. Wa in kanat minal kabair, walaupun termasuk dosa-dosa besar. Sehingga dalam hadis ini yang diampuni bukan hanya dosa-dosa kecil, tapi juga apa? Dosa-dosa besar. Ini membantah Khawarij lagi ini para jemaah. Al makna, dan maknanya, lau annahu lau kathurat dzunubuka, seandainya dosa-dosamu banyak, kathratan, dan banyaknya itu, tamla'u, memenuhi, ma bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi, bihaitsu tablughu aqtaraha, sampai mencapai ujung-ujungnya langit, wa ta'ummu nawahiyaha, dan sampai meliputi, ta'ummu itu meliputi, nawahiyaha, sisi-sisinya langit. Tsumma astaghfartani, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, ghafartu laka jami'aha, aku ampuni untukmu seluruhnya, ghairu mubalin, dan aku tidak peduli lagi bi kathratiha, dengan banyaknya. Fa inna istid'a'al istighfari lil maghfirah, karena setungguhnya istid'a'al istighfari lil maghfirati, permohonan ampun untuk mendapatkan maghfirah, yastawi fihil qalilu wal katsir, ini sama apakah yang dimintakan itu dosanya kecil ataukah banyak, dosanya sedikit ataukah banyak, wal jalilu wal hakir, baik dosanya besar maupun dosanya kecil, itu semuanya sama. Ya bena Adam, kemudian Rasul bersabda, wahai anak Adam, innaka lau ataitani, sesungguhnya engkau, seandainya engkau mendatangi diriku, ai ba'dal maut, yang dimaksud adalah setelah kematian, bikurabi, maknanya ai bimil'il ardi, dengan sepenuh bumi, khotoya, ai dunuban, dosa-dosa, wa ma'asiyah, dan kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat. Thumma lakitani, kemudian kamu berjumpa denganku, ai ba'dal maut, yang dimaksud di sini adalah setelah kematian, muwahhidan, dalam keadaan mentauhidkan aku, la tusyriku bi syai'a, kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la fi rububiyyati, tidak dalam rububiyah, wala fil uluhiyati, tidak dalam uluhiyah, wala fil asma'i was sifat, dan tidak dalam asma' dan sifat, la ataituka, niscaya aku akan mendatangi dirimu, ai qabaltu, aku akan hadapi hadid dunuba wal ma'asiyah, dosa-dosa dan kemaksiatan ini, bikurabiha, dengan sepenuh bumi pula, ai bimiliha, dengan sepenuhnya, maghfiratan, ampunan. Jadi akan dia datangkan ampunan sepenuh bumi itu pula. Li'annani wasi'ul maghfirah. Kenapa Allah mengampuni dosa-dosa sebanyak bumi? Karena sungguhnya aku adalah zat yang maha luas ampunannya. Wa aghfiru kulla syai'in, dan aku mengampuni segala sesuatu, dunas syirki, selain syirik.
kama qala subhanahu innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila Allah dipersekutukan, dan Dia Maha mengampuni dosa-dosa lain selain kesyirikan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Surah An-Nisa surat nomor 14 surat nomor 4 ayat 48 dan juga ada di ayat 116. Yang terakhir para jemaah. Dan ini bab ini biasanya ini 3 pertemuan ini ya. 1 2 3 ya. Panjang sekali ini, bab paling panjang. Makanya saya bacanya agak cepat biar selesai ya. Karena babnya panjang ini para jemaah. Tapi alhamdulillah baru setengah jam kita ngaji. Baik. Yang terakhir kesimpulan dari hadis wa qala al ulama'u, dan berkata para ulama, inna ghufranal kabairi, sesungguhnya diampuninya dosa-dosa besar, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, tahtaju ila taubatin, hal itu membutuhkan kepada taubat. Dosa besar butuh taubat. Atau inna amroha biyadillahi subhanahu, atau sesungguhnya perkaranya dosa besar itu di tangan Allah subhanahu. Insya'a afa anha, jika Allah berkehendak Allah mengampuninya. Wa insya'a, dan jika Allah berkehendak aqaba 'alaiha, Allah menghukum dosa-dosa tersebut. Wa kadzalika huququl khalqi, demikian juga hak-haknya makhluk. Fa innahu la budda min raddiha, maka wajib untuk dikembalikan, untuk mengembalikannya. Jadi dosa besar itu ada pendapat ulama tentang dosa besar berdasarkan hadis ini. Sebagian ulama mengatakan butuh taubat secara khusus. Sebagian ulama mengatakan perkaranya diserahkan pada Allah. Karena ada ayat tadi, surat An-Nisa surat nomor 4 ayat 48 dan 116. Ayat ini tidak bisa dibantah lagi, bahwa dosa selain kesyirikan itu ada harapan diampuni. Tapi masih ada juga peluang untuk tidak diampuni. Gitu loh para jemaah. Tapi kalau seorang bertobat, semua diampuni. Kalau bertobat sudah dijamin diampuni. Jika tidak bertobat masih di bawah apa? Kehendak Allah. Jika Allah berkehendak Allah mengampuni semua dosa itu. Jika Allah tidak berkehendak Allah menyiksa sesuai dengan keadilannya. Atau yujazillahu bifadlihi, Allah memberikan balasan berkat karunia-Nya, berdasarkan karunia-Nya, sahibal haqqi, kepada pemilik hak, wa ya'fu bi karamihi, dan pemilik hak itu memaafkan dengan kemuliaan dirinya, anil mudnibi fiha, dari orang yang berbuat dosa terhadapnya. Jadi terkadang misalnya kita menyakiti seseorang, Allah memberikan hidayah kepada orang itu untuk memaafkan kita, gitu loh. Padahal kita belum minta maaf itu. Kita menyakiti orang, kita belum minta maaf. Tapi Allah beri hidayah kepada orang yang kita sakiti itu untuk memaafkan diri kita. Banyak kan seperti itu. Antum mungkin dalam muamalah kan kadang-kadang ada orang yang menjengkelkan kita, membuat sakit hati kita. Tapi kita dalam hati sudah mengatakan saya sudah maafkan dirinya. Iya berjamaah. Padahal dia belum minta maaf pada kita. Bisa jadi berjamaah. Makanya ahlu tauhid kenapa diberi ampunan sebanyak itu? Inilah keutamaannya berjamaah. Jadi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang pernah disakiti oleh ahlu tauhid untuk memaafkan ahlu tauhid. Dan itu bisa kita rasakan ketika kita menziarahi atau kita mentakziahi ahli tauhid yang meninggal dunia. Terasa dalam dada kita ini ingin melepas semua dosa-dosa dia, kesalahan-kesalahan dia. Kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ahli tauhid itu menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Ini yang dikatakan oleh ulama-ulama kita, di antara juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa. Caranya demikian. Yang terakhir, wa fil hadithi, di dalam hadis tersebut terdapat fadlu tauhidi, keutamaan tauhid. Wa anna Allah yaghfiru lil muwahhidina adz-dzunuba wal ma'asiya. Sungguhnya Allah mengampuni bagi ahli tauhid dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Wa fihi, dan di dalamnya terdapat sa'atu rahmatillahi taala, keluasan rahmatnya Allah taala, wa maghfiratihi, dan keluasan ampunannya Allah, wa fadlihi, dan luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi, dan di dalamnya terdapat khuturatus syirki wa tahdhiru minhu, bahaya kesyirikan dan peringatan dalam hadis ini dari bahaya syirik. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita digolongkan hamba-hamba Allah
yang ketika kita wafat, kita menghadapnya dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting jaga tauhid kita, pegang teguh tauhid, terus belajar tauhid para jamaah. Saya masih ingat terngiang-ngiang ketika saya masih SD SMP itu. Saya hadir di majelisnya seorang kiai yang beliau membahas tauhid setiap paginya. Dan yang meminta membahas tauhid adalah kakek saya sendiri. Kiai ini bernama Kiai Muhammad Asnan. Alhamdulillah beliau sudah saya hajikan. Jadi beliau adalah Kiai Haji Muhammad Asnan. Dan ini termasuk akhlak apabila murid punya rezeki, hajikan kiainya. Kalau punya duit ya, hajikan para jemaah. Supaya guru-guru kita yang belum sempat beribadah haji sampai meninggal dunianya juga bisa mendapatkan hal yang sama. Alhamdulillah kiai kita ini setiap hari, saya kurang lebih 6 tahun dengan beliau, setiap hari beliau mengkaji tauhid dan tauhid dan tauhid. Namun sayang di masyarakat, saya terdengar di telinga saya ketika masih SMP atau SMA, anak kecil itu nggak usah belajar tauhid katanya. Tauhid itu adalah yang pantas belajar orang-orang yang sudah tua. Ini keliru para jemaah. Rasulullah mengajarkan tauhid kepada seorang bocah yang itu adalah misanan Rasulullah sendiri, sepupu Rasulullah. Siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika itu masih kecil. Bagaimana tidak kecil? Beliau lahir tahun 3 sebelum Hijriah, Ibnu Abbas. Jadi saat Rasulullah usianya sudah 53, Ibnu Abbas baru 3 tahun. Masih batita para jemaah. Dan ketika Rasulullah wafat, beliau belum genap 13 tahun. Diajari tauhid oleh Rasulullah. Ya gulam, wahai gulam, inni u'allimuka kalimat, sungguhnya aku mengajarkan kepadamu beberapa kata saja. Pahami, amalkan. Ya. Dan diajarkan Rasulullah, di antaranya adalah ihfadillah, jagalah Allah. Di antaranya adalah idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, mintalah hanya kepada siapa? Allah. Akhuna Yusuf, kalau minta sesuatu, antum sudah punya sepeda belum? Antum sudah punya sepeda belum, Yusuf? Sepeda banyak itu, minta pada Allah, ya Allah, berikanlah sepeda, ini sepeda, buat sepedaan itu. Masya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah belikan. Berdoa kepada Allah. Ya. Bapak-bapak kalau mau membelikan anaknya sesuatu dan itu ada nilainya, sepeda atau apa, suruh dia berdoa. Berdoa dulu. Padahal kita sudah punya duit ini. Berdoa dulu ya. Ajarkan tauhid kepadanya. Berdoa kepada Allah, nak. Ayo, bapak juga berdoa. Padahal kita sudah punya duit. Jangan langsung, nanti kita pergi. Bapak duitnya banyak. ATM ada, kartu kredit ada. Jangan begitu, para jemaah. Ajarkan tauhid pada anak-anak kita, berdoa kepada Allah. Jadi ajarkan minta kepada Allah sebelum minta kepada manusia. Pak, insyaallah kita akan mendapatkan karunia dari Allah berupa keutamaan tauhid. Demikian bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.